Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang berjudul Surat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafidra. Saya Teddy Rahman Al-Hakim. Saya Fiska Duyanti. Saya Mora Alivia Defahmi. Dan saya Siti Nadiatul Hasanah. Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri khas surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah dan Madaniyah sama-sama memiliki ciri khas setelah para ulama meneliti surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Mereka membuat kesimpulan logis bagi keduanya yang dapat menjelaskan ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakan oleh masing-masing ayat yang Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian lahirlah kaidah-kaidah kunci untuk mendapatkan ciri-ciri tersebut. Dan adapun penetapan surah Makkiyah dan ciri khasnya. 1. Setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah adalah Makkiyah. 2. Setiap surat yang mengandung lafaz kalla adalah Makkiyah. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran dan disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Ketiga, setiap surat yang mengandung ya ayuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhallazina amanu maka adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Hajj yang pada suratnya terdapat ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Namun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah Makkiyah. Setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Setiap surat 5. Setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. 6. Setiap surat yang dibuka dengan huruf muqatta'ah atau hijai seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan lain-lainnya adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Adapun surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan. Dan adapun penetapan surah Madaniyah dan ciri khasnya. 1. Setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi hukum. 2. Setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut, ia adalah Makkiyah. 3. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah menurut para ulama. Untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasar sendiri. Pertama, dari segi waktu turunnya. Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan sudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Quran surah An-Nisa ayat 58. Kedua, dari segi tempat turunnya, Makkiyah ialah yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah. Dan Madaniyah ialah yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Sil. Namun pendapat ini berkonsekuensi, tidak hanya pengecualian secara spesifik dan batasan yang jelas. Sebab yang turun dalam perjalanan seperti di Tabruk atau di Baitul Maqdis tidak termasuk ke dalam salah satu bagiannya, sehingga statusnya tidak jelas Makkiyah atau Madaniyah. Akibatnya yang diturunkan di Makkah walaupun sudah hijrah tetap disebut Makkiyah. Ketiga, dari sisi sarannya, Makkiyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Makkah dan Madaniyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Berdasarkan pendapat ini, para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Al-Quran yang mengandung seruan ya ayuhan nas, wahai manusia adalah Makkiyah, sedangkan ayat yang mengandung seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman adalah Madaniyah. Namun kalau diteliti dengan seksama, ternyata kebanyakan kandungan Al-Quran tidak selalu dibuka dengan salah satu surat itu. Penetapan seperti ini juga tidak konsisten. Misalnya surah Al-Baqarah itu disebut Madaniyah, tetapi dalamnya terdapat ayat ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan surat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bertumpu pada 2 cara utama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jabiri, yaitu pertama, simai nakli,
pendengaran seperti apa adanya, yaitu didasarkan kepada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau daripada tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan turunnya wahyu pada waktu itu. Karena tidak ada keterangan sedikit pun dari Rasulullah tentang penjelasan Makkiyah dan Madaniyah ini, disebabkan pada saat itu para sahabat tidak butuh kepada penjelasan ini, karena mereka menyaksikan langsung turunnya wahyu. Jika mereka menemui keraguan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada cara yang pertama ini. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab tafsir Bil Matsur, kitab-kitab Ashab An-Nuzul, dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu Al-Quran. Sebagaimana Qadhi Abu Bakar Ibnu At-Thayyib Al-Baqalani dalam Al-Intisar mengatakan, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah mengacu kepada hafalan para sahabat dan tabi'in. Tidak ada suatu keterangan pun yang datang dari Rasulullah mengenai hal itu, sebab ia tidak diperintahkan untuk itu, dan Allah tidak menjadikan ilmu pengetahuan mengenai hal itu sebagai kewajiban umat. Bahkan sekalipun pengetahuan mengenai sejarah nasih dan mansuh itu wajib bagi ahli ilmu, tetapi pengetahuan tersebut tidak harus diperoleh melalui nas dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, qiyas ijtihadi atau bersifat ijtihad, yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Madaniyah atau peristiwa Madaniyah, maka dikatakan bahwa ayat itu Madaniyah. Dan apabila dalam surat Madaniyah terdapat suatu ayat mengandung sifat atau peristiwa Makkiyah, maka ayat itu dikatakan Makkiyah. Atau misalnya, dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Madaniyah, maka surat tersebut dikatakan Madaniyah. Begitu juga sebaliknya, yang semua itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama. Ada beberapa perbedaan pendapat dalam menetapkan jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah menurut para ulama. Menurut Abu Bakar bin Hasar, jumlah surat-surat Madaniyah yang disepakati oleh ulama berjumlah sekitar 20 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasar, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Tolak, At-Tahrim, dan An-Nasr. Sedangkan yang diperselisihkan apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah berjumlah sekitar 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, At-Tatfif, atau Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain surat-surat yang disebutkan di atas adalah Makkiyah, yaitu berjumlah sekitar 82 surat. Adapun adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan jumlah masing-masing disebabkan karena adanya sebagian surat dari Al-Quran yang tergolong Makkiyah atau Madaniyah, tetapi di dalamnya berisi ayat yang lain statusnya. Karena itu, Imam Abu Syahbah membagi surat-surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu yang pertama surat-surat Makkiyah murni, yaitu surat-surat Makkiyah yang seluruh ayatnya berstatus Makkiyah semua. Yang kedua, surat-surat Madaniyah murni, yaitu surat-surat Madaniyah yang seluruh ayatnya juga berstatus Madaniyah semua. Yang ketiga, surat-surat Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah, yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayatnya adalah Makkiyah sehingga berstatus Makkiyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayat yang berstatus Madaniyah. Yang keempat, surat-surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah, yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayatnya adalah Madaniyah sehingga berstatus sebagai surat Madaniyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayatnya yang berstatus Makkiyah. Faedah mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah dan Madaniyah mempunyai beberapa faedah atau memberikan pengaruh positif yang sangat besar sekali, baik terhadap penafsiran Al-Quran ataupun dalam berdakwah.
Di antaranya, yang pertama, sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, sebagai metode dalam dakwah agar dapat menyesuaikan dengan lawan bicara. Dan yang ketiga, dapat mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran.